Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Arliansyah dari Universitas Lampung. Di sini ada juga rekan saya Regita Rose Prameswari dari Universitas Lampung dan Azimatul Hanafiyah dari Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan program yang telah kami kerjakan. Pertama saya akan run dulu programnya. Jadi di program sistem koperasi simpan pinjam ini kita dapat membuat akun dan kita bisa memilih role sebagai individu ataupun perusahaan. Nah, misalnya contohnya di sini individu, misalnya namanya Ahmad, terus alamatnya Grogol, terus NIK-nya diisi, terus saldonya misalnya 4.000. Nah, dia nyimpan. Nah, di sini sudah masuk ke database kami, di mana kami membuat database-nya menggunakan MySQL. Nah, yang tadi yang sudah masuk namanya Ahmad. Nah, kita juga bisa membuat menambah rekening baru. Misalnya kita langsung isi aja saldonya misalnya 7.000. Nah, tambah akun. Nah, jadi si Ahmad ini sudah memiliki 2 rekening, yang satu berakhiran 1, yang satu lagi berakhiran 2. Nah, kita juga bisa melakukan nambahan saldo atau deposit. Misalnya kita tambahin 3.000 di akun rekening yang keduanya, tambah 10.000. Nah, kita juga bisa melakukan penarikan. Misalnya kita tarik itu 1.000 ya, dari yang nomor rekening yang pertama. Nah, jadi 3.000 nanti akan ditampilkan di tabel ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menjelaskan kelas diagram. Kepada Azima dipersilakan untuk menjelaskan kelas diagram dari soal ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram yang mana terdapat 4 entity, yaitu nasabah, rekening, individu, dan juga perusahaan. Antara entity nasabah dan juga individu memiliki hubungan, yaitu one-to-one, sama halnya dengan entity nasabah dan juga perusahaan memiliki hubungan one-to-one. Sedangkan untuk entity nasabah dan juga rekening memiliki hubungan one-to-many, yang berarti nasabah bisa membuka atau memiliki lebih dari 1 rekening. Nah, untuk selanjutnya menjelaskan IR diagram yang ada di GitHub kami. Kepada Azima juga dipersilakan. Nah, untuk IR diagram di sini yaitu sama dengan kelas diagram sebelumnya, yaitu terdapat 4 entity. Nah, hubungan di sini antara nasabah dan juga individu tetap, yaitu one-to-one, dan nasabah perusahaan yaitu one-to-one juga. Untuk nasabah rekening yaitu sama, yaitu one-to-many juga. Nah, untuk selanjutnya menjelaskan implementasi dari kelas diagram, pada Azima juga dipersilakan. Nah, pada kelas nasabah di sini yaitu bersifat abstrak. Mengapa abstrak? Karena agar tidak diinstansi. Nah, nasabah di sini terdapat release karena nasabah bisa memiliki atau membuat lebih dari 1 rekening. Dan di sini juga terdapat properti. Mengapa properti? Karena nantinya akan diimplementasikan ke JavaFX. Untuk lainnya yaitu menggunakan setter dan getter. Selanjutnya yaitu kelas individu. Kelas individu di sini yaitu terdapat atribut NIK dan juga NPWP. Nah, di sini sama juga menggunakan properti yang akan diimplementasikan ke JavaFX nantinya. Untuk lain-lain menggunakan setter dan getter juga.
Selanjutnya yaitu kelas rekening. Kelas rekening di sini yaitu memiliki atribut nomor rekening dan juga saldo. Di sini rekening, kelas rekening yaitu sama seperti kelas sebelumnya menggunakan properti dan menggunakan setter dan getter. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelas perusahaan. Kelas perusahaan di sini yaitu memiliki atribut NIB yang mana seperti halnya yang lainnya juga menggunakan properti dan juga getter dan setter. Ya. Selanjutnya menjelaskan komponen desain UI dan Java FX, Station dan root node ini kepada Regita dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ini. Untuk yang pertama, yaitu kita masukkan dulu Anchor Pen, kemudian selanjutnya kita masukkan menu bar yang di atas itu, yaitu berupa file, transaksi, dan help. Kemudian kita masukkan lagi Anchor Pen, dan kemudian di atasnya lagi kita timpa dengan tab pane untuk membuat tab individu dan tab perusahaan. Untuk tab individu sendiri, kita masukkan Anchor Pen lagi, kemudian Hbox, dan kita timpa dengan Anchor Pen lagi, kemudian kita masukkan komponen-komponen yang harus kita masukkan, seperti ID nasabah, nama, alamat, NIB, nomor rekening, dan saldo. Nah, semuanya itu menggunakan text file. Kemudian di sini ada button, kita beri nama simpan, kemudian button lagi kita beri nama reload, dan bersihkan form. Kemudian jangan lupa kita berikan label ya di bawah saldo ini. Kemudian yang selanjutnya untuk tab perusahaan. Untuk tab perusahaan sama seperti tab individu tadi, kita berikan Anchor Pen terlebih dahulu, kemudian Hbox, Anchor Pen lagi, kemudian kita berikan label. Nah, di bawah sini, kemudian text file. Text file berupa ID nasabah, kita beri nama ID nasabah, nama, alamat, NIB, nomor rekening, dan saldo. Sama seperti tadi juga, di sini di perusahaan terdapat button simpan, reload data, dan bersihkan. Kemudian, ya, itu Anchor Pen dan table view. Kemudian ada Hbox lagi untuk nomor rekening dan saldo. Kemudian di sini terdapat Anchor Pen dan table view untuk ini ya, tambah akun ya. Oke, selanjutnya menjelaskan kode program yang merespon dari trigger dari node sobat klik. Oke. Jadi ini terletak di nasabah form controller. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Regita tadi, untuk menjelasnya di close dulu, peran ulang. Bentar. Nah, jadi untuk yang pertama, handle add account button ini bakal ngerespon dari tombol jika kita mengklik, karena ini dia add account button doang. Ini berarti yang kami kelola ini add account button ini untuk individu. Nah, jadi di sini ketika user memencet add account button atau tambah akun di sini, di mana on action-nya di sini namanya handle add account button, dia akan melakukan ini. Dia deklarasi objek dari rekening, terus dia nge-add nih tadi di JavaFX. Pas dia di sini kan misalnya nih diklik dulu. Nah, terus kita nge-add misalnya 6.000. Nah, di sini dia bakal nge-add ke rekening, saldonya itu berapa, terus ID-nya berapa, get text, terus di reload fire.
Jadi pas ini diklik misalnya, nah dia bakal nambah. Ini fungsi dari add account button. Nah, terus yang ini saldo set text ini kenapa ini begini? Karena ini buat nanti setelah di add ininya dikosongin. Makanya dibuat petik 2 seperti ini, terus gunakan try catch. Begitu pula dengan add account button pay, itu cara kerjanya mirip, sama banget, cuman beda ininya doang, variabelnya doang. Kalau ini belakangnya p. Nah, selanjutnya ada misalnya di sini simpan. Simpan ini di sini kami beri nama itu save button. Di mana nama tombolnya itu bisa dilihat di scene builder-nya, namanya itu btn save dengan on action-nya handle save button. Jadi ketika user mengklik save button, klik save button, kayak kita sampingin langsung praktekin aja. Nah, misalnya kita namanya siapa? Feni, terus alamatnya Jakarta, terus NIK-nya berapa, terus NPWP-nya berapa, nah saldonya berapa. Nah, jadi pas dia klik tombol simpan ini, jadi dia akan di sini membuat objek dari kelas individu, di mana ini konstruktornya menyesuaikan dengan pada kelas individu. Jadi di sini kenapa di sini di parse, karena dia nerima dalam bentuk string. Kalau dia nerimanya long, berarti kita harus di parse long. Kalau dia integer, kita parse dia integer buat ngubah dari string ke integer dan seterusnya. Terus di sini get nomor rekeningnya, terus saldonya berapa. Terus di sini dimasukin ke database-nya. Setelah dimasukin, kalau dia berhasil menyimpan, dia akun berhasil dibuat. Terus reload fire, reload clear ini buat ngebersihin lagi, terus buat unselect. Nah, selanjutnya setelah itu kalau misalnya nggak berhasil atau gagal dibuat atau nggak nyimpen di database, itu dia bakal menampilkan akun gagal dibuat. Nah, itu untuk fungsi dari tombol yang ini dan actionnya kemana. Terus yang selanjutnya reload data, handle reload button. Oh ya, untuk save button ini sama saja cara kerjanya dengan perusahaan, cuman bedanya kalau perusahaan nanti dia ngambil konstruktor dari perusahaan sesuai dengan yang perusahaan punya. Nih, untuk try catch-nya juga sama, kalau dia berhasil dia nampilin akun berhasil dibuat yang ada di bawah sini. Oke, selanjutnya untuk yang reload button. Ya, reload button ini berfungsi untuk men-unselect. Jadi select ini gimana maksudnya begini, misalnya kita ada select, kita klik reload, jadi dia di unselect. Begitu pula fungsinya di reload button di perusahaan. Nah, selanjutnya ada fungsi bersihkan form nih, tombol bersihkan form ini. Di sini clear mana lagi? Clear di atas, hanya dia. Untuk clear sendiri di sini digunakan untuk menghapus semua data yang misalnya kita inputkan. Misalnya di sini input nih dengan tombol ini angka ya. Ini angka. Terus ini 3000 misalnya. Nah, dengan tombol bersihkan form ini dia bakal actionnya itu ke handle clear button karena di ini individu, di mana dia ngeset nasabah NDM nasabah ID terus ditambah 01 nomor rekeningnya, tapi ini kan di clear habis itu di sini di bagian untuk nge-clear-nya. Terus nih untuk catch-nya kalau ada SQL error exception-nya. Nah, terus yang di clear button perusahaannya juga sama kurang lebih cara kerjanya. Nah, selanjutnya tombol ini udah. Oh nih, tombol tambah saldo atau deposit, tapi nambah nama di kita itu adalah tambah saldo, TMB saldo dengan handle tambah saldo. Nah, kita lihat bentar, di TMB saldo. Oh ya, di initialize, saya belum jelasin initialize. Di sini initialize ini untuk keadaan awal, di mana saat kita membuka mengeran aplikasinya, jadi dia akan tampil seperti ini. Ini untuk pengkondisiannya.
Nah, terus untuk yang tambah saldo ini kita membuat suatu variabel baru dengan tipe datanya adalah rekening. Di sini ada rekening, private rekening bank, sehingga kita dapat mengakses apa aja yang ada di dalam rekening. Nah, ditambah saldo, mana ya tadi? Nah, ini dia, ditambah saldo. Nah, di sini double saldo baru. Nah, bank get saldo itu ngambil saldo yang udah kesimpan di database. Nah, terus di sini kan kita nginputin nih di sini, misalnya ini kita inputin 3.000, 43.000 harusnya ini kan tambah 43.000. Nah, dari sini kita buat variabel saldo baru. Nah, bank get saldo nanti dia bakal ngambil saldo dari yang rekening. Nah, terus tadi kan yang 3.000 itu kan di-input dalam bentuk string. Nah, string itu di-convert lagi ke double karena dia buat ngitung. Nah, habis itu di string update di SQL-nya, kita update rekening set saldo, di mana saldonya itu adalah saldo baru yang tadi kita sudah jumlahkan, di mana nomor rekeningnya sesuai dengan yang kita select. Nah, setelah itu dieksekusilah. Habis itu view data rekening untuk menampilkan kembali yang ada di sini. Begitu pula untuk yang tambah saldo perusahaan juga sama cara kerjanya. Yang untuk tarik saldo ini perbedaannya cuman dia dikurang saldonya. Selanjutnya diakhiri dengan running program. Nah, ini kan tadi programnya sudah di running. Mungkin cukup sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.